Sesuai dengan Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Amin. Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, diberkati orang datang kepada Tuhan Yesus. Hari adalah hari Minggu, tanggal 9 Maret 2025. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita datang kepada Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Sebab kata firman Tuhan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan cinta kita semua, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan kita bandel, jangan seperti Israel yang bandel, selalu banyak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nanti kita mau baca di dalam 2 Raja pasal 14 ayat 23 sampai 29. Raja Yerobeam II, karena dia adalah anak Yerobeam yang pertama. Itu semua memerintah di Israel diizinkan sama Tuhan. Memerintah selama 40 tahun lebih. Tapi dia berbuat jahat di mata Tuhan. Ini bukti nyata. Kasih Tuhan yang sempurna tetap dicinta sama Tuhan. Tapi namanya manusia berbuat jahat. Nanti kita mau baca firman Tuhan, supaya hari-hari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku simpan, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 118 ayat 29 dan Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari Minggu harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, yaitu firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Aku akan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku mau taat, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkau melapangkan hatiku, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya Bapa. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji akan Engkau, mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhanku Yesus Kristus, Rajaku, Juru Selamat kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan bahwa kita buatan Allah. Mari kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Semua beribadah, semua kita memuji akan Tuhan, bertepuk tangan dan memuji akan Tuhan, bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dalam hatiku ku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau kita tidak ada firman Allah dalam hati kita, kita kecenderungan berbuat dosa kepada Tuhan, menyimpang dari firman Allah. Mari kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan 2 Raja pasal 14. Puji Tuhan. Supaya berakhir Raja pasal 14, besok kita lanjutkan pasal ke-15. Sekarang kita mau baca 2 Raja pasal 14 ayat 23 sampai 29. Yerobeam yang kedua, ya. Yerobeam pertama itu murid daripada Salomo, tapi dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak jahat. Ini anaknya lagi. Ya, saya mau baca ayat 23. Dalam tahun yang ke-15, zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Tadi saya kata 40 tahun lebih. Maksudnya 41 tahun. Diizinkan sama Tuhan. Memerintah lama. Ya, jadi kalau kita diberkati sama Tuhan, hidup di dunia ini dikasih panjang umur, sehat, itu ingat, itu kasih Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu selalu minta maaf, saya tidak bosan berkata, itu karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi lihat saudara, Yerobeam ini diizinkan memerintah 41 tahun, cukup lama saudara. Lama seperti Raja Daud 40 tahun. Ini 41 tahun. Tapi 24, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, apa-apanya nih saudara, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di sini makanya pentingnya kita belajar. Kalau ada ayat Alkitab banyak yang jahat, mereka jahat karena tidak tahu akan Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak mencintai mereka, tapi mari kita menjadikan diri kita taat kepada firman Tuhan. Jangan berbuat jahat, tapi berbuat kebenaran firman Tuhan. Karena dalam 2 Timotius dikatakan, orang yang menyebut nama Tuhan jauhilah kejahatan. Mari kita stop, jangan berbuat jahat. Setiap kita anak Tuhan harus belajar berbuat baik. Seperti di dalam Yesaya pasal 2, saudara. Kita harus berhenti berbuat jahat. Yesaya pasal 1 ayat 16 dikatakan dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah anak yatim. Perjuangan perkara janda-janda. Jadi mari kita belajar berbuat baik. Jangan seperti Israel berbuat jahat, menyakiti hati Tuhan. Wow, apa keuntungan saya berbuat jahat? Hancur semua saudara.
Ada hukum tabur tuai. Lihat baca berikutnya. Yang mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabah sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Efer. Jadi Tuhan melalui hambanya Nabi Yunus ada nubuatan. Sebab Tuhan telah melibat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi Israel. Coba nih saudara. Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan Israel. Disuruh Yerobeam yang kedua. Tapi Yerobeam tidak tahu diri. Kayak kita sama. Kita diciptakan Tuhan sebetulnya untuk memuliakan Tuhan. Yudas Iskariot dikasih kuasa. Kalau suruh baca di Matius pasal 10. Ya, dikasih Tuhan kuasa. Kita diberkati. Tapi jangan menyimpang. Banyak saat ini anak-anak Tuhan. Ya, menyimpang, korupsi, jahat semua di mata Tuhan. Hidupnya tidak menjadi berkat, saudara. Sungguh, mari kita belajar di sini. Kalau Tuhan begitu baik sama kita, kita tahu diri. Mari kita berbuat baik. Ya, Tuhan kasih penolong loh di sini. Ya, Tuhan sudah kasih tolong bangsa Israel, tapi banyak mereka salah di hadapan Tuhan, berdosa. Tidak tahu diri, saudara. Mari kita baca berikutnya 27. Tapi Tuhan tidak mengatakan ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantara Yerobeam bin Yos. Coba ini. Tuhan begitu baik. Bangsa selalu ditolong sama Tuhan. Melalui Raja Yerobeam bin Yos kedua. Tapi Raja Yom tidak tahu diri. Selebihnya dari White Yerobeam. Dan sekali dilakukannya dengan kepalawanannya. Bagaimana ia berperang. Bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama dengan moyangnya Raja Israel. Maka Sakaria anaknya menjadi raja menggantikannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Jangan berbuat jahat. Ingat saudara. Ujung-ujung manusia akhirnya mati juga. Mati kemana? Ada pujian dari sekolah minggu. Saya pernah selalu suka menyanyi ini. Ya. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga senang selamanya, neraka susah. Oh, mati susah. Nastapa, lihat saudara baca di dalam Lukas. Pada waktu ada orang kaya dan Lazarus, orang kaya mati, dia masuk di dalam alam maut. Dia sampai minta setetes air karena kepanasan. Tapi Lazarus di pangkuan Abraham. Berarti membawa kita takut sama Tuhan. Hidup di dunia ini sekali. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap. Mari kita takut sama Tuhan. Kalau hidup takut sama Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Mari saya mau bacakan ayat saudara. Di dalam Mazmur 112. Kalau kita takut sama Tuhan, sampai anak cucu kita diberkati sama Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, haleluya, berbagai orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi pelaku firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup kita berkenan di hati Tuhan. Sehingga nanti nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, Raja segala raja, dia tiup para malaikat Tuhan kan tiup sangkakala. Nama kita dipastikan, nama kita ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama keluarga minta rapture, so diangkat sama Tuhan. Saya doakan buat Bapak Ibu semua taat kepada firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita lolos antikris, kita masuk dalam kerajaan surga yang tidak tergoncangkan, kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau taat, lakukan perintah Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh dan simpan di dalam hatiku. Amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus,
Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Semua kita beribadah kepada Tuhan dan hiduplah taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.